Dengar suara saya? Dengar ya? Mantap, Pak. Dengar ya. Saudara, mari kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Malam ini Tuhan memberikan kesempatan yang indah untuk kami bisa bertemu, walaupun melalui Zoom, di mana Engkau percaya kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu. Hamba butuh Engkau Tuhan, karena kami tahu tanpa Engkau yang bekerja dalam diri kami, hamba tidak mungkin bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oh Yesus, Kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kuduslah yang kami bisa melakukan dan bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan setiap kata-kata kami keluarkan betul-betul datang dari Engkau. Oleh karena Tuhan, kami mohon Kau nambahin, Kau mengurangi setiap kata-kata kami sehingga kebenaran itu betul-betul berdasarkan Alkitab Tuhan. Kami berdoa untuk tiap anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini yang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka membuka hati dan pikiran yang paling dalam sehingga firman Tuhan masuk pada hati yang baik dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar. Kiranya Roh Kudus menguasai hamba-Mu juga Tuhan, untuk terus berdoa pada Tuhan sepanjang pemberitaan firman ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berfirmanlah pada hamba-Mu Tuhan, hamba siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan ucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Amin. Amin, saudara. Saudara, malam ini saya membuat judul temanya, bagaimana supaya saudara menjadi teladan. Ini loh teladan dari jemaat-jemaat Tesalonika, saudara. Saya mengambil dari 1 Tesalonika 1 sampai 10, saudara. Tapi tidak saya baca secara menyeluruh, nanti saya baca satu persatu ayat. Begitu saya baca, langsung saya terangkan, saudara. Jadi secara eksposisi saya akan khotbah malam ini, saudara. Saudara, 1 Tesalonika 1 itu ditulis oleh Paulus pada tahun 50 Masehi, saudara. Dan itu surat pertama Paulus yang menuliskan, saudara. Pada tahun 50 sebelum Masehi, saudara. Saudara, kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul 17, itu Paulus memang pernah ada di Tesalonika itu cuma tiga sabat. Saudara. Berarti Paulus itu ada di gereja di Tesalonika itu cuma 3 minggu, saudara. Tetapi pada waktu 3 minggu itu sudah terbentuk suatu jemaat yang begitu solid dan kuat, saudara. Dalam waktu setahun, Paulus menginjili cuma 3 minggu, tapi dalam waktu 1 tahun, jemaat Tesalonika itu jemaat yang majunya luar biasa, saudara. Dalam soal kebenaran iman maupun kebenaran Alkitab, saudara. Saudara, kalau melihat di dalam Kisah Rasul 17 ayat 6, itu jemaat Tesalonika didirikan atas banyak penindasan, saudara. Ditindas, saudara, oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, saudara. Itu ada namanya Yason, pemimpin jemaat itu memberitakan bahwa ada raja lain, yaitu Yesus. Marah orang-orang Yahudi percaya pada Tuhan Yesus, sehingga Yason dihukum, ditahan. Saudara. Dan Timotius mendirikan gereja ini penuh dengan penindasan, saudara. Dari latar belakang di Tesalonika. Tetapi di tengah-tengah penindasan itu dengan waktu yang sangat singkat, hanya 3 minggu Paulus memberitakan Injil di Tesalonika, tapi dampaknya luar biasa hebat, saudara. Dikatakan jemaat ini kecil, sangat kecil, saudara. Tapi solidnya luar biasa, saudara. Daya tahannya kuat, saudara. Penginjilannya kuat. Dan kebenaran firman Tuhan itu, pengetahuan firman Tuhan itu kuat, saudara, di Tesalonika, saudara. Makanya saya mengambil contoh, ini loh, gereja Tesalonika, supaya saudara-saudara mempunyai gereja itu contohlah jemaat di Tesalonika, saudara. Saudara, ada 8 hal yang saya coba menjelaskan secara singkat. Apa yang menjadi teladan daripada gereja Tesalonika, supaya nanti setelah saudara mendengarkan khotbah ini, saudara bisa menerapkan itu dalam gereja masing-masing saudara. Yang pertama, saudara, saya baca 1 Tesalonika 1 ayat 1. Saudara. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Saudara, jemaat-jemaat Tesalonika itu sebelum Paulus masuk, ini jemaat yang selalu menyembah berhala, saudara. Kalau saudara lihat sejarahnya Tesalonika. Tapi setelah Paulus masuk, saudara, memberitakan Injil kebenaran Yesus Kristus, jemaat Tesalonika berubah dari berhala menjadi
di dalam Allah Bapa dikatakan. Itu Silvanus itu adalah Silas, saudara. Saudara, Injil daripada Paulus itu begitu luar biasa digencarkan waktu 3 minggu. Tapi pertobatan yang dihasilkan di jemaat Tesalonika begitu luar biasa. Dari penyembah berhala langsung berubah jadi menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan itu berkumpul dari satu. Saudara. Di dalam gereja Tesalonika, jemaat Tesalonika itu ada sekumpulan orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Sehingga mereka bergabung. Saudara. Dan dalam gabungan seluruh anak-anak Tuhan itu semuanya percaya pada Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang tidak percaya. Itu Tesalonika. Dan dalam Yohanes 17-12 sudah baca sendiri. Itu ada satu kesatuan. Kesatuan yang sangat serius di Tesalonika. Sehingga dikatakan di dalam Bapa. Saudara, satu gereja dikatakan gereja sehat. Saya katakan. Teladanilah Tesalonika. Karena jemaatnya sedikit. Tapi jemaat itu seluruhnya mengenal Yesus. Dikatakan jemaat yang solid, yang kuat, saudara. Saudara, ada banyak gereja yang bertumbuh luar biasa pesatnya. Jumlahnya cuma bukan saya nggak mau jumlahnya, tapi banyak gereja hanya masalah kuantitas yang dipikirkan, saudara, bukan kualitas. Saudara. Gereja sehat itu ada keseimbangan, saudara, antara kualitas dengan kuantitas. Saudara, saudara percuma saudara punya gereja kuantitasnya 10.000, tapi semua jemaatnya kambing semua. Saudara. Ini kecil, saudara. Kata jumlahnya dikatakan sangat kecil, tapi semuanya menjadi orang domba. Saudara. Saudara, saya lebih sering menggalakkan jemaat kecil tapi punya suatu kesulitan pengajaran, saudara. Daripada banyak jumlah tapi semuanya kambing, saudara. Sulit dikendalikan, saudara. Ini dipuji-puji oleh Paulus, saudara, jemaat Tesalonika. Walaupun sekedar 3 minggu dia memberitakan Injil, tapi dampaknya luar biasa, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, saya cepat saja supaya ada tanya jawab, saudara. Yang kedua dikatakan mereka memiliki iman, kasih dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca 1 Tesalonika 1 ayat 3, saudara. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Paulus mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, jemaat Tesalonika mempunyai suatu kasih, iman, pengharapan. Produk daripada iman itu keluar kasih. Pada usaha kasih itu memiliki suatu kesabaran dan orang yang tahan lama, tahan uji, dia punya kasih. Saudara, sehingga sekelompok orang ini dalam jemaat Tesalonika punya iman, pengharapan dan kasih, sehingga dia bertahan lama dalam satu gereja. Saudara, sekelompok orang dalam satu gereja, kalau saudara punya visi yang sama, ada pengharapan, ada kasih, ada iman, itu pasti tahan lama, saudara. Karena memang satu hati, satu pikir, satu tujuan, saudara. Soalnya kalau saudara ke gereja hanya untuk mencari kesenang-senang, saudara. Gereja bukan tempatnya di situ, saudara. Banyak orang pergi gereja cuma senang-senang, cari teman, cari gangto, cari uang, cari kenalan, cari bisnis, dan sebagainya. Saudara, gereja bukan tempatnya, saudara. Coba saudara sadar, gereja tempatnya adalah pertemuan saudara dengan Tuhan Yesus. Bukan pertemuan antara manusia dengan manusia. Memang ya ada persekutuan yang indah. Tapi yang paling pokok adalah pertemuan dari saudara dengan Tuhan. Dan ibadah gereja itu tidak main-main. Dari awal sampai akhir itu ada ibadah. Sehingga saudara tidak pilih-pilih. Seringkali saudara terlambat ke gereja. Oh, nanti kalau firmannya baru masuk ke gereja. Saudara-saudara kehilangan berkat. Ibadah dari pertama pembukaan sampai doksologi sampai terakhir berkat. Itu merupakan satu kesatuan, saudara. Sehingga pada saat saudara pulang, setelah mau ada berita firman Tuhan, baru saudara masuk, setelah firman Tuhan diberitakan, saudara pulang. Saudara, bukan itu cara ibadah saudara. Saudara tidak mencari kesenangan karena firman, karena pendetanya pinter khotbah, tidak. Di dalam gereja ada satu pertemuan bahwa saudara pribadi, saudara itu mengenal Yesus. Sehingga saudara menghormati ibadah jangan sampai terlambat. Saudara. Dan juga pulang jangan pernah ke susu. Belum ada dosa lagi langsung pulang. Saudara. Saudara utamakan Tuhan, saudara. Pada waktu saudara beribadah, jangan mengutamakan pikiran-pikiran untuk cepat-cepat gangto, cepat-cepat makan dan sebagainya. Saudara, ini jemaat Tesalonika mempunyai satu kesatuan iman, pengharapan dan kasih, sehingga dia punya satu pokok yang penting ibadah, sehingga mereka tidak meninggalkan ibadah. Saudara. Mereka kuat, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, saudara. Saya bacakan di ayat 4, saudara. Ketiga, mereka dipilih oleh Allah, saudara. Dan kami tahu, kami itu maksudnya
Paulus, Silas, dan Timotius. Hai saudara-saudaraku yang dikasih Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Saudara, anak-anak pilihan Tuhan, saudara. Doktrin keselamatan adalah doktrin yang begitu luar biasa harus diterapkan dari satu gereja, karena doktrin dasar, saudara. Doktrin dasar itu harus diajarkan lebih dulu pada seluruh jemaat, saudara. Saudara, pemilihan ini ada pemilihan yang betul-betul sebelum dunia dijadikan, saudara. Semua saudara saya dipilih, saudara. Dalam Efesus 1 ayat 4, saudara, saya bacakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 diulang lagi. Sebab Allah dari semula telah memilih kamu untuk diselamatkan. Saudara, kalau Allah memilih saudara dan saya, pasti tidak pernah meleset, saudara. Karena Allah Maha Tahu. Dia Maha Tahu sehingga Dia memilih saudara. Saudara, secara jujur saya katakan, kalau saudara ada anak pilihan, pasti secara konsekuensi logis bahwa ada anak-anak yang tidak dipilih. Saudara. Itu wajar, saudara. Tapi itu juga misteri, saudara. Saudara tidak bisa menjudge seseorang, saudara dipilih atau tidak. Itu urusan Tuhan, bukan urusan saudara. Bahwa anak-anak dipilih tidak. Tapi ada memang sesuatu fakta bahwa orang-orang di dunia itu bukan semua pilihan Tuhan. Ada pilihan Tuhan, ada bukan pilihan Tuhan. Faktanya ada orang banyak mati tanpa Kristus. Saudara. Sehingga pasti saya mengatakan, memang secara menyesal, saya mengatakan bahwa itu pilihan Tuhan untuk tidak dipilih. Saudara. Jika mereka tidak mengenal Kristus selama hidupnya, saudara. Diberitakan apapun juga sejak dunia dulu dijadikan sudah dipilih. Dan kalau saudara dipilih oleh Tuhan sekali selamat, tetap selamat sampai akhir hidup saudara. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Kalau saudara Tuhan yang memilih, Tuhan tidak akan pernah meleset, saudara. Kalau saudara memilih pegawai, umpamanya baru pegawai itu bagus, bagus, setengah tahun berarti jelek. Waduh, saya milih. Dulu CAP, orang itu ya, waktu masuk pertama kali, waduh, senyum-senyum baik kerjanya. Begitu 35 tahun, 4 tahun, kelihatan. Juga saya suka kalau milih istri, milih suami kan gitu. Waduh, dulu suaminya waktu pacaran, api, setelah kawin tidak karu-karuan. Ada banyak salah istri gitu. Dulu diam, sesuai kok rewel. Itu pilihan kita kadang-kadang meleset. Nggak bisa ditentukan, nggak bisa fix. Itu kita yang memilih. Tapi kalau Tuhan yang memilih, saudara, tidak pernah terjadi demikian. Karena pada waktu Tuhan memilih, Tuhan itu bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan pada saudara untuk tetap bertahan. Kata-kata saya. Pada waktu Tuhan memilih saudara, sekaligus Tuhan memberikan kekuatan, banyak infrastrukturnya diberikan oleh Tuhan, supaya saudara kuat. Sehingga saudara tidak pernah murtad kalau itu pilihan Tuhan. Saudara, anak Tuhan yang sejati tidak akan pernah murtad. Kalau murtad itu bukan anak Tuhan dan bukan pilihan Tuhan. Dan sementara saudara, kalau ada orang dari itu memilih itu kan kehendak saya, kehendak bebas saya, tidak bisa. Kalau saudara memilih, dikatakan ada satu ayat Yohanes 15 ya. Ayat 16, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bukan aku memilih kamu, tapi Yesus memilih saudara. Sehingga saudara tidak pernah kehilangan keselamatan, saudara. Kalau Yesus memilih saudara. Kalau saudara memilih, itu mungkin bisa hilang, saudara. Tapi kalau Tuhan Yesus memilih saudara, saudara tidak akan pernah hilang sampai akhir hidup saudara. Memang kadang-kadang misteri, saudara. Kita nggak tahu, saudara. Saya melihat anak Tuhan itu nggak tahu dipilih atau tidak. Saya lihat satu kenyataan lah. Saya fair, saudara. Seringkali saya khotbahnya ada satu tidak bisa ditutupi. Saudara. Ada pendeta saya yang hebat luar biasa. Saudara. Saya kenal baik pendetanya. Hebat luar biasa, dia memilih satu gereja besar. Tapi saya lihat anak-anaknya, dia punya 5 anak. Saudara. 4 anak sampai sekarang sejak dia mati. Sejak pendeta itu mati, anaknya 4 itu buyar semua. Saudara. Sekarang jadi orang non-Kristen. Saya tahu sendiri. Hanya 1 jadi Kristen. So, kita nggak tahu, saudara. Kelihatannya bapaknya pendeta, anaknya 5 sejak kecil terus dididik dalam kekristenan. Di gereja dia jadi WL, jadi singer, jadi majelis, bahkan jadi pejabat gereja katakan. Tapi setelah meninggalnya pendeta itu anaknya buyar 4, 1 tok yang bertahan. Itu pilihan Tuhan, kita nggak tahu. Saudara. Kayak ditanya, kenapa Pak 5? Sebetulnya saya nggak tahu, itu pilihan, itu misteri. Saya nggak bisa menjamin. Ada juga anak orang bajingan. Saya katakan anak nuwaka preman di Semarang. Saya jelas sih saya katakan secara fair. Dikatakan bajingan, memang dia mengatakan dia bajingan tuh. Karena dia preman.
Dikatakan dia tapi dia punya anak, lihat. Anak jadi pendeta yang hebat sekarang. Kita nggak tahu, saudara. Anaknya preman, nuwakal, rumah tangganya berantakan, tapi punya anak ternyata sekarang menjadi pendeta yang begitu luar biasa hebatnya, saudara. Dan itu tidak tahu, saudara. Pilihan itu satu misteri yang saudara tidak tahu. Tapi yang jelas pada waktu Tuhan memilih saudara dan saya, tidak pernah meleset. Dan kalau Tuhan memilih, sekali memilih, tidak akan pernah luput, saudara. Sehingga saudara punya satu keyakinan serius bahwa saudara sekali dipilih, sekali selamat, saudara akan menjadi orang yang tetap selamat sampai akhir hayat saudara. Memang kita percaya hanya karena iman. Saya jelaskan berkali-kali, hanya iman yang menyelamatkan. Tapi iman itu harus disertai perbuatan baik. Sehingga Tuhan itu menyediakan. Ada itu namanya bahasa teologinya sanctification. Ada pengudusan yang naik ke atas. Tidak mungkin anak Tuhan turun ke bawah. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, cepat saja. Keempat, mereka menerima Injil itu bukan hanya dengan mempelajari kata-katanya, tapi ada kuasa, saudara. Kita baca ayat 5, saudara. Sebab Injil kami beritakan, katanya Paulus, Injil kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh, ada kepastian, saudara, yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja dan kamu oleh karena kamu. Ada satu kepastian, ada satu kuasa daripada Injil, saudara. So, Injil tanpa kuasa percuma, saudara, beritakan Injil, saudara. Jadi Paulus beritakan aku beritakan ini dengan kuasa dan ada satu kekekalan, saudara. So, dalam 1 Korintus 2 ayat 4, saudara. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, saudara. Bukan dengan kepandaian manusia saudara, menginjili orang. Saudara, dengan kuasa dari Roh Kudus, saudara. Penginjilan harus dilakukan seseorang, iya, tapi pertobatan itu adalah urusan Tuhan. Sehingga pada waktu saudara menginjili seseorang dengan kuasa, saudara. Karena kuasa dari Tuhan yang menobatkan seseorang itu bukan hasil usaha saudara. Bukan saudara penginjil itu berhasil karena hebat. Oh, saya penginjili jemaat itu karena aku. Tidak, mengatakan walaupun Paulus yang bekerja di Tesalonika, Paulus mengatakan Paulus tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Itu karena Tuhan, katanya Paulus. Itu karena kekuatan Roh Kudus, bukan karena aku. Sehingga pada saat saudara memberitakan Injil, orang itu bertobat, jangan saudara merasa sombong. Saudara pada waktu saudara memimpin suatu gereja itu besar, jangan merasa sombong. Bahwa semua yang dilakukan itu terakhir adalah Tuhan menjadi last one. Keputusan terakhir ada Tuhan, Tuhan mempertobatkan ada suatu kuasa, bukan tergantung pada saudara. Semua kehidupan saudara, penginjilan dilakukan dengan segala macam cara, oke. Dengan segala metode, oke. Tapi last one, last minute, ketobatan ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Itu yang keempat. Yang kelima, saudara. Teladan dari Paulus dengan jelas melewati penindasan. Saudara, orang Tesalonika itu hidup dalam penindasan. Kenapa sampai di dalam ayat 6 katakan ya, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Saudara, dalam tengah-tengah penindasan itu, kenapa jemaat Tesalonika tidak mundur, saudara? Karena dia melihat Paulus dan Silas juga mengalami penindasan, saudara. Sehingga itu menjadi contoh, saudara. Soalnya kita melihat dari 1 Petrus 4, saudara, 12 sampai 13, saudara. Saya bacakan secara perlahan-lahannya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, diperingatkan oleh Paulus. Seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, kata Paulus. Di tengah-tengah penistaan itu Paulus mengatakan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kami juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Saudara, kata Paulus, tirulah Kristus juga akan menderita. Saudara, pernahkah saudara melihat pada waktu Kristus berinkarnasi pada dunia sebagai manusia, yang penuh dengan terbatasan, dia pernah mengalami hal yang enak. Tidak sebanyak 3 tahun, saudara. Polanya dia penuh dengan penderitaan, saudara. Dan seorang jemaat yang kuat dalam penindasan atau penderitaan itu dikatakan jemaat yang paling hebat, paling istimewa. Saudara. Di tengah-tengah penindasan tidak mundur, saudara. Bahkan maju, bahkan meniru Kristus, meniru Paulus. Paulus di tengah apapun juga sampai hakim
Bahkan itu Petrus Paulus katakan, "Hei Petrus, berhenti menginjili." Apa katakan Paulus? Enggak bisa aku tidak menginjili. Kan. Celakalah aku kalau aku tidak menginjili. Padahal itu ancaman daripada Raja Herodes. Kan. Kamu aku keluarkan penjara, tapi keluar penjara jangan sampai berita Injil lagi ya. Diperingatkan bukan RT RW, yang memperingatkan itu raja. Kan. Kalau diperingatkan orang kerucuan mungkin Paulus bisa berani, tapi ini raja memperingatkan. Saudara tahu raja zaman dulu, kalau sudah ngomong saudara, semuanya terjadi. Saudara. Jangan main-main dengan raja. Tapi apa Paulus takut? Saudara? Enggak, dia enggak takut. Katakan, aku tidak bisa tidak memberikan Injil. Katakan, celakalah aku. Kalau aku tidak memberikan Injil. Saudara. Saudara ikut Tuhan yang penuh dengan penderitaan. Saudara. Bahkan dikatakan ada jalan sempit, pikul salib, sangkal diri. Saudara. Itu satu teologi yang betul-betul harus saudara sadari. Ikut Tuhan tidak main-main, saudara. Ikut Tuhan bukan enak-enakan, saudara. Pikul salib, saudara. Apa saudara senangi? Kalau Tuhan tidak senangi, saudara, buang itu kesenangan saudara. Itu namanya pikul salib, saudara. Sangkal diri, saudara. Apa jadi hobi saudara? Jadi nikmat saudara pada waktu ikut Tuhan, buang itu liman, dibuang. Gak bisa kita nuri dua-dua. Itu satu keadaan yang harus kami alami, saudara alami. Saudara bukan enak-enakan ikut Tuhan, saudara. Dipikir ada teologi kemakmuran kalau ikut Tuhan lancar semuanya. Jadi kaya, harus kaya, lepas dari penderitaan. Siapa yang bilang? Tidak ada ayat pun mengatakan seperti itu. Saudara. Ada banyak mengatakan kalau kamu ikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri. Jalan sempit, saudara, bukan jalan lebar. Saudara, jalan sempit menuju ke surga, dan jalan lebar juga menuju neraka. Dan ada satu kepastian Injil, kata Paulus. Ada suatu kepastian bagi saudara mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara masuk ke surga dijamin dengan kepastian. Bukan cuma moga-moga. Tidak ada kata moga-moga dalam kekristenan. Saudara. Inilah manisnya kekristenan. Saudara. Saudara terus bertahan sampai akhir hidup saudara. Saudara menjadi anak Tuhan yang bisa masuk ke surga dengan lumayan, dengan enak. Saudara. Karena saudara di surga, saudara bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Dikatakan penderitaan sekarang penderitaan yang sementara, saudara. Bertahanlah, saudara. Kata Paulus. Di tengah-tengah penderitaan apapun, saudara, tahanlah. Saudara, hidup di dunia sementara. Saya balik ngomong sementara. Sementara, ngapain saudara memegang kesementaraan ini? Saudara pikirkan kekekalan. Itu menjadi anak Tuhan, saudara. Saudara jangan main menjadi anak Tuhan. Saudara. Jangan enak-enakan. Jangan dibikin enteng. Jangan sembarangan, saudara. Jangan bersikap acuh tak acuh, saudara. Injil diberitakan dan betul-betul kepastian, saudara. Saudara, saya bacakan dalam kasus 1 Tesalonika ayat 7, saudara. Karena orang-orang Kristen di Tesalonika itu telah mengalami penganiayaan dengan sukacita, ya, dan meniru Kristus dengan setia. Mereka telah menjadi mode atau contoh untuk semua orang lainnya tinggal di Makedonia, provinsi bagian utara Yunani. Biarkan orang-orang Kristen di sana menjadi mode bagi kita juga, saudara. Kemudian juga kita menjadi model bagi orang-orang lain. Setelah itu yang ketujuh, saudara, mereka adalah pemenang jiwa, saudara. Setelah merasa yakin bahwa Tuhan itu satu kepastian, dia yakin ajaran Paulus, Silas, dan Timotius betul-betul ajaran dari Tuhan, dan keyakinan secara mutlak, saudara. Mari kita baca ayat 8, saudara. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara sebagai anak Tuhan yang sejati, saudara harus ada pemenang jiwa. Saudara kalau saudara menjadi anak Tuhan yang tidak sejati, cuma sekali selamat tetap selamat, ya pokoknya aku selamat dewek lah. Tidak usah memikirkan orang, itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan memikirkan orang lain. Menangisi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Berapa banyak suku di Indonesia belum mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Teman-teman dekat saudara, istri atau suami atau anak atau menantu atau siapapun. Supaya saudara mempunyai satu hati yang serius terbeban memenangkan jiwa. Saudara jadi anak Kristen, sudahlah pokoknya aku Kristen selamat, ya sudah aku selamat. Saya yakin saudara bukan orang Kristen seperti itu. Kalau saudara menjadi orang Kristen merasakan kenikmatan ikut Tuhan, keindahan ikut Tuhan, saudara pasti menyebarkan pada orang lain. Dikatakan orang Tesalonika pemenang jiwa, dengan sikapnya, dengan etikanya, dengan moralnya, dengan ucapannya, dengan pemberitaannya, orang lain bisa terpengaruh. Saudara bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara menjadi orang Kristen yang memengaruhi? Apakah saudara sebagai anak Tuhan, sebagai terang dunia atau garam dunia?
saudara banyak dipengaruhi atau mempengaruhi. Itu persoalan, saudara. Dan jemaat Tesalonika adalah jemaat yang tidak dipengaruhi, tapi jemaat yang mempengaruhi, sehingga ada banyak jiwa-jiwa makin bertambah. Saudara yang ke-8 yang terakhir, saudara, masih kita baca di dalam Tesalonika 9 sampai 10. Saudara. Mereka dapat melakukan semua itu karena apa? Karena mereka mengalami pertobatan sejati bagi Kristus. Saudara. Ada pertobatan sehingga semua itu dilakukan. Saudara. Mari kita baca 9-10 yang terakhir. Saudara. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik, gitu. Kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup. Berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya di surga yang telah dibangkitkannya dari antara mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dikatakan mereka berbalik dari berhala kepada Allah, kepada Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa saudara saya. Saudara, semua saudara lakukan, jemaat Tesalonika lakukan ini karena apa? Karena dia bertobat, saudara. Bertobat berarti ada kelahiran baru, saudara. Ada kelahiran baru, ada suatu kemenangan untuk menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya. Ingat ya, Injil mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan, saudara tidak akan pernah berbuat apa-apa. Yohanes 14 ayat 6 saya bacakan secara tegas, saudara. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, pertobatan sejati harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan di gereja Sumsum ini, saudara. Untuk melihat jemaatnya itu betul-betul adakah satu lahir baru. Saudara. Adakah satu pertobatan sejati, saudara. Saudara, kalau saudara ada jemaat banyak sekali tempat mereka tidak bertobat, sekedar ke gereja hanya Natal. Oh, Natal hura-hura baru datang ke gereja, ada makanan datang, ada Paskah. Saya seringkali orang Kristen dua perayaan itu begitu banyak datang, yaitu Natal dan Paskah. Karena dua-duanya ada banyak makanan, ada banyak pesta datang, setelah itu buyar kabeh itu. Desember gerutu sak dayak datang kabeh. Begitu Januari masuk, ibadah serius, buyar kabeh itu. Itu kenyataan, saudara. Mereka Kristen cuma mencari kesenangan. Mereka Kristen juga sekedar hura-hura dan itu tidak dikenal oleh tidak ada pertobatan sejati. Karena dia di gereja merasa happy karena makanan tidak punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara menjadi anak Tuhan punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya yakin saudara tidak akan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Tidak akan pernah bosan saudara beribadah. Tidak akan pernah bosan saudara belajar firman Tuhan setiap hari. Saudara, biarlah khotbah yang singkat menjadi ada 8 nasihat yang saya berikan pada saudara dan saya untuk melihat bahwa ini loh contoh jemaat Tesalonika. Contohlah jemaat Tesalonika model demikian ini loh. Ini menjadi satu mode supaya saudara menjadi anak Tuhan yang betul-betul serius. Biarlah firman Tuhan menjadikan diri saudara kuat, ada satu nasihat, ada kekuatan, dan ada kerinduan untuk meniru jemaat Tesalonika. Amin, saudara. Saya serahkan pada siapa untuk bisa tanya jawab langsung atau menambah ada satu kesaksian, saudara, karena waktunya juga cukup banyak. Saudara. Ada yang bisa tanya, ada bisa bersaksi, ada bisa menambah karena mungkin ada saya punya kekurangan. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan firman-Nya. Pak Tommy, barangkali. Ibu Pungki, silakan. Salam Pak Leman. Oh, salam. Apa ini? Leman, saya ini mau tanya. Sekali selamat, tetap selamat ya Pak Leman ya. Apa ini? Pak Tommy ya? Pak Tommy. Oh iya, ya Pak Tommy. Ya, sekali selamat, tetap selamat gitu ya Pak ya. Oh iya, Yang iya, jadi pertanyaan saya gini Pak. Saya menemukan satu kasus, ya ini studi kasus lah katakan seperti itu ya Pak. Iya Pak. Di dalam satu keluarga itu dari kakek, nenek, orang tua, anak Kristen semua itu. Jadi keturunan nih, menolak bahasa nih. Tapi dalam perjalanan ada seorang anak pada akhirnya
bukan seorang, malah 2 orang itu keluar dari keyakinan untuk mengikuti Yesus. Jadi itu artinya mereka memang bukan orang pilihan gitu ya Pak ya. Memang tidak dipilih sama Tuhan untuk mendapatkan keselamatan itu, atau bagaimana itu Pak kalau seperti itu Pak? Ya itu kan sudah saya bilang sama Pak Tommy, Tuhan itu Allah yang begitu cinta pada saudara saya. Pada waktu Tuhan memilih saudara, itu sekaligus Tuhan memberikan kekuatan pada saudara untuk bertahan sampai akhir hayat. Sehingga saya berani mengatakan orang Kristen sejati, Pak ya, sejati tidak pernah murtad. Kalau Pak Tommy ada kasusnya, seperti saya utarakan ada kasus seorang pendeta yang hebat di Surabaya, yang saya kenal, anaknya 4 murtad semua, Pak, bukan jadi Kristen, 1 yang bagus. Itu misteri bagi saya. Ada anaknya, saya katakan secara kasar tadi, ada anaknya preman, tapi anaknya jadi hamba Tuhan. Itu pilihan Tuhan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Pak Tommy, kasusnya Pak Tommy ada apa sudah Kristen semua, tapi 2 itu memang sejak semula tidak ada pilih. So. Itu dikatakan in the cost, saya katakan. Cuma in the cost, suatu keluar. Sudah. Juga kalau orang jadi anak Tuhan, nggak ada istilah in the cost. Kalau kita itu in the cost, saya dulu in the cost, Pak. Saya bukan Kristen. Dulu kan saya Kristen kan tengah-tengah jalan saya Kristen, Pak. Saya dulu in the cost di Kelenteng, Pak. Begitu saya mengenal Tuhan, saya keluar dari in the cost, saya masuk ke Kristenan. Itu nama pilihan, Pak. Pilihan itu walaupun orangnya dinamakan unconditional election, walaupun orang itu begitu rusak, begitu bejat, tapi kalau Tuhan pilih, dia pilih, Pak. Gitu. Walaupun itu dalam lingkungan gereja, lingkungan hamba Tuhan, kalau memang bukan dipilih, pasti suatu saat dia lompat dari kekristenan menuju ke lain, Pak. Jadi kalau ditanya, kenapa Pak Liman ada anak pendeta, adanya orang Kristen dari permulaan kok turun ke dua-dua kok meninggalkan? Saya tahu bahwa itu bukan pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan pasti nggak mungkin terjadi seperti itu, Pak Tommy. Kalau bukan pilihan Tuhan, satu saat pasti dia lompat dari gereja. Makanya katakan gereja yang bertahan, ada gereja punya iman, pengharapan, dan kasih. Kalau sudah mempunyai suatu kepercayaan pada Tuhan Yesus, gereja tidak pernah berhenti, tahan lama istilah kasarnya. Zoom ini, kalau diisi dengan orang-orang yang mengenal Yesus secara serius, tidak pernah berakhir. Saya yakin. Kalau Zoom ya diisi orang-orang yang sekedar senang-senang, mencari teman, mencari jodoh, mencari uang, buyar, saudara. Itu saya katakan. Saya serius saya katakan Zoom ini. Kalau saudara Zoom di tengah-tengah Zoom ada banyak sekelompok orang yang betul-betul rindu akan firman Tuhan, rindu pada Tuhan, tidak akan pernah hilang. Demikian juga Mbak Tuhan tapi punya anak, punya 2 hilang, itu bukan pilihan Mbak Tommy. Kata memang misteri, saya nggak tahu pilihan apa enggak, tapi jelas kalau dia keluar daripada kekristenan, dia mengenal agama lain, dia pindah pada kali sampai mati, Pak. Saya katakan dia tidak mau kembali lagi. Itu orang bukan pilihan. Pak Tommy bukan langsung menghakimi, oh dia keluar 2 bukan pilihan, enggak. Dilihat sampai mati, Pak. Kalau tengah-tengah jalan dia bertobat lagi, siapa tahu, Pak. Kita nggak tahu, itu misteri Tuhan. Yang milih Tuhan, bukan kita. Tapi kita tidak bisa menghakimi, oh bukan pilihan, tidak bisa. Kalau dia mati, sampai mati dia tidak mengenal Kristus, itu baru kita menyatakan itu bukan pilihan. Itu maksud saya, Pak Tommy. Kita lihat sampai matinya, Pak. Bukan di tengah-tengah. Siapa tahu, Pak. Waktu detik-detik mati, seminggu sebelum dia mengenal Yesus lagi. Puji Tuhan. Dan ada banyak seperti itu. Kita katakan itu misteri, Pak. Itu yang Pak Tommy yang bisa jawab, Pak. Sehingga membuat saudara nggak bimbang itu. Tapi pilihan apa enggak itu. Itu Pak Tommy. Bisa puas jawaban saya, Pak Tommy? Berarti artinya misalnya ya Pak, kita berandai-andai ya Pak ya. Misalnya itu orang meninggal tapi tetap di luar Kristen. Iya. Itu artinya keselamatan yang pernah dia sandang berarti hilang sama sekali ya Pak ya. Bukan hilang sama sekali, memang tidak ada, Pak. Keselamatan tidak pernah hilang. Memang dia belum terima keselamatan, Pak. Itu yang maksud. Nggak mungkin kalau anak Tuhan, kalau dikasih selamat tetap selamat. Kalau dia mati tanpa Kristus, dia memang belum terima keselamatan. Walaupun kadang-kadang secara kasat mata, mereka betul-betul ikut Tuhan. Dengan gereja, dengan bekerja, dengan jadi majelis, jadi WA, jadi singer. Bahkan jadi hamba Tuhan pernah ada terjadi itu, Pak. Kasat mata kelihatannya, waduh dia hamba Tuhan. Tapi begitu satu saat dia keluar dari kekristenan, saya yakin dia belum terima keselamatan. Kalau dia terima keselamatan, tidak mungkin dia keluar dari kekristenan. Sampai mati dijaga Tuhan. Karena Tuhan yang menjaga, Tuhan tidak pernah melepaskan. Satu domba hilang dicari sama Tuhan. Kalau itu anak pilihan. Itu yang maksudnya. Itu bukan pilihan.
Bukan seolah-olah dia selamat terus dia pimutan, oh keselamatan hilang, enggak. Sekali selamat tetap selamat. Kalau dia bukan anak Tuhan, memang dia belum terima keselamatan. Walaupun kadang-kadang secara kasat mata kita dibujui, Pak. Jadi majelis, jadi WA, jadi singer, jadi hebat-hebat tuh. Tapi hatinya orang siapa tahu, Pak. Hati yang tahu itu cuma Tuhan. Istri nggak tahu hatinya. Sampai dalam semalam kita nggak tahu. Yang tahu itu Tuhan. Itu Pak Tommy. Yang saya bisa jawab. Terima kasih Pak Leman. Makasih. Ada yang lain? Bisa menambahkan atau bisa merespon? Ada yang lain? Silakan. Pak Martin. Pak Leman. Pak Handoyo. Berbeda ya, Pak Leman. Iya. Saya agak berbeda pandangan ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Keselamatan itu kan anugerah Allah ya. Bukan penglihatan manusia bahwa dia benar dan tidak ya. Jadi kalau kita berpandangan bahwa orang waktu hidup, dia mati tidak kenal Tuhan, apa dia selamat atau tidak? Dia tidak selamat. Itu penglihatan manusia. Apakah kita bisa tahu cara pikir Tuhan Allah? Tentu tidak. Jadi bicara keselamatan itu anugerah Allah. Bagaimana kita menjalani itu sesuai firman Tuhan ya. Bahwa hendaklah kamu hidup dalam jalan yang benar. Ya kan, taat ya. Kalau Yosua bilang ketaatan, kesetiaan ya. Sampai mati harusnya begitu. Itu satu winner, juara dia kan. Ketika dia mati dalam Tuhan itu dia memperoleh suatu winners. Kalau penglihatan kita seperti gitu ya, juara. Dia memenangkan suatu pertandingan hidup pada sampai akhir dia bertahan walaupun dia harus menderita ya. Ya Pak ya. Karena kalau kita bilang dia tidak, nah apakah orang yang mati dia kekristenan walaupun mungkin perjalanan itu kita lihat anak yang hilang pun juga pada saatnya dia murtad dengan manusia, ayahnya sendiri dia pakai kekayaan untuk berfoya-foya. Itu suatu pengakuan penyangkalan juga dia lakukan. Tapi pada saat itu juga kita lihat ini dalam konteks tanda kutip bahwa dalam pertobatan ya Pak ya. Pak itu jalan Tuhan. Jadi kalau tadi Bapak jelaskan itu dalam jalan Tuhan itu dia sudah dari awal hingga mati gitu. Berarti saya mau bertanya lagi, apakah keselamatan itu hanya dilihat dari mata panca indera kita kasat mata? Ketika dia tidak bertobat, dia menyangkal, dia mati neraka. Tapi kita tidak lihat. Berarti kita sudah menghakimi dong Pak, hidup orang. Tapi Alkitab mengatakan kesaksian bahwa keselamatan itu hak Allah. Tuhan ya. Kematian orang. Jadi nanti orang bisa bermegah ya Pak ya. Pak Leman. Ketika saya biar tiap hari hidup di gereja, saya bisa bermegah karena gaya hidup saya. Apakah itu kita bisa tahu tipu-tipuan gitu? Tapi Tuhan tahu, mata manusia boleh melihat ini, tapi kedalaman hati Allah yang tahu kan gitu. Mungkin mati dalam penderitaan, dia tidak berdaya lagi fisiknya untuk menyembah Allah. Tapi apa kita sudah menghakimi dia bahwa dia tidak sama sekali selamat. Nah ini pertanyaan yang bisa nanti jadi penyangkalan. Nanti. Jadi saya mengharapkan ini perbedaan ya Pak ya. Pandangan saya katakan, bagi saya keselamatan itu adalah anugerah Allah. Tidak bisa kita klaim sebagai ini. Kita hanya bisa mendoakan orang mati itu ya pada saat dia meninggal kita ucap syukur itu karya Tuhan. Dia mati di situ ya. Ya mudah kematian orang percaya dikatakan sungguh berharga di mata Tuhan kan. Dia bilang jangan khawatir kematian itu. Karena toh semuanya akan kembali ke tangan kerajaan Tuhan ya. Jadi kalau kematian itu kita katakan dia menuju kepada rumah Bapa di sorga. Kita hanya berdoa supaya biarlah karya kasih Allah, anugerah kasih Allah yang itu. Jadi bukan suatu penghakiman dalam tadi teks bahwa kalau dia murtad berarti dia sudah menyangkal Allah. Belum tentu, saya belum yakin itu.
karena ada perjalanan, ujilah cara hidup kita. Satu kali ketika dia akan kembali hadirat Allah, karena itu pekerjaan anugerah Tuhan loh. Nah ini yang saya mau katakan di sini. Oh kita berbeda pandangan. Saya kira itu aja saya katakan itu. Bagi saya keselamatan itu adalah anugerah Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Iya, terima kasih Pak Martin. Sudah saya jelaskan tadi bahwa sekali selamat tetap selamat, karena saya sudah melihatkan tadi saya jelaskan sama Pak Tommy bahwa kalau Tuhan yang memilih, gitu, Tuhan yang memilih, Dia Maha Tahu, Dia Allah yang Maha Tahu. Saya kasih contoh saya dipilih oleh Tuhan jadi anak Tuhan, jadi anak sejak kekekalan. Sebelum saya lahir di kekekalan, saya lahir lahir di keluarga Buddha. Saya fair Pak ya, saya bicara ini. Saya terus dididik dalam agama Buddha, masuk kelenteng jadi ketua ini. Enggak, bukan saya sombong, Pak. Bukan jadi kerucuan di kelenteng, saya jadi ketua Gonghucu, ketua kelenteng ini terus sampai saya kawin. Sampai punya anak satu. Saya terus mempertahankan kehidupan saya jadi anak Buddha. Tapi kalau saya jadi pilih daripada Tuhan, kan saya katakan tadi sama Pak Tommy, saya coba in the course, Pak. In the course itu kan kayak kuliah itu saat berhenti. Saya kuliah di Sydney, Pak. Kalau di Sydney sudah 5 tahun sudah berhenti, saya pindah lagi ke seluruh Indonesia, itu saya masuk in the course, Pak. Saya pada waktu Tuhan memilih saya pasti berhenti, Pak. Saya pasti berhenti di dalam kekelentengan itu, saya diangkat oleh Tuhan, ditarik oleh Tuhan, dimasukkan kepada satu kekristenan, Pak. Saya percaya pada Tuhan Yesus. Itu pilihan Tuhan, Pak. Saya jelaskan dulu, Pak ya, supaya Pak Martin mengerti. Kalau Tuhan memilih, Tuhan nggak pernah gagal memilih. Kalau saya memilih bisa gagal. Saya memilih pegawai tadi dikatakan, pertama bagus-bagus, terakhir jelek. Itu bisa pilihan. Kalau tergantung pada kita pilihan. Aku jadi Kristen karena aku kok hebat. Aku mempertahankan keselamatan. Tidak ada seorang pun bisa. Karena kita semua dasarnya manusia berdosa. Sejak daripada Adam dan Hawa itu kita manusia berdosa, Pak. Kalau kita dengan kekuatan sendiri tidak mungkin bertahan. Dan pada waktu Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan pada Pak Liman, sekaligus dia memberikan kekuatan pada saya untuk bertahan. Untuk bertahan sampai akhir hidup saudara, hidup saya yakin mutlak pada Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya sampai saya mati. Dan saya katakan sama Pak Tommy, ada pendeta tadi katakan Pak Tadus di kasus, ada 2 anak hamba Tuhan, tiba-tiba dia murtad. Saya bilang itu apa Pak Liman? Saya bilang itu bukan anak pilihan Tuhan. Tapi sudah jangan menghakimi lebih dulu, saya katakan. Lihat kehidupannya dia sampai akhir. Kalau di akhir sampai mati, dia tetap tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dia lain, masuk ke agama lain. Dia aktif di sana, betul-betul aktif. Saya yakin sampai mati, detik-detik mati, dia bukan anak pilihan. Dan memang anugerah Tuhan. Itu kan pikiran Tuhan. Anugerah Tuhan tidak bisa bertentangan dengan Alkitab, Pak. Alkitab mengatakan bahwa aku memilih, bukan kamu yang memilih. Itu anugerah Tuhan, tapi juga kita lihat Alkitab, karena Alkitab juga anugerah Tuhan. Jika kita melihat Alkitab itu cocok dengan anugerah, emang anugerah Tuhan. Tapi anugerah Tuhan itu kan tak karpi Tuhan dewe, Pak. Bukan kita. Tuhan memberikan anugerah pada siapapun kan terserah Tuhan. Dikatakan kita ini cuma tanah liat, Tuhan itu penjunan. Penjunan itu yang kita tanahnya dibentuk apa sama Tuhan kan terserah Tuhan. Bukan terserah saya. Kita dicipta. Kita tidak bisa memerintah pada pencipta kami. Tuhan bentuk aku kok jadi vas yang hebat. Baik ada di rumah orang kaya. Nggak bisa. Tuhan membentuk saya jadi pasport. Tuhan membentuk saya jadi vas, bukan jadi vas bunga. Jadi kita tidak bisa melihat, loh, itu anugerah Tuhan, kok kan terserah Tuhan. Iya, terserah Tuhan. Tapi terserah Tuhan tuh kalau saudara betul-betul belajar firman Tuhan, cocok apa enggak anugerah Tuhan dengan Alkitab. Seperti katakan masuk ke surga. Hanya percaya pada Yesus Kristus masuk ke surga. Ada orang bilang banyak, loh, itu hak prerogatifnya Tuhan, Pak Liman. Itu masuk surga apa enggak? Loh, hak prerogatifnya Tuhan itu bertentangan dengan Alkitab apa enggak? Alkitab mengatakan, akulah jalan, kehidupan dan kebenaran. Itu Alkitab mengatakan, bukan saya mengatakan. Tapi kalau sementara mengatakan, loh hak prerogatifnya Tuhan, Yesus itu masuk surga apa enggak? Enggak bisa, hak prerogatifnya bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara milih mana? Prerogatifnya Tuhan itu Alkitab. Saya milih Alkitab, karena Alkitab itu firman Tuhan yang hidup, yang selesai, yang finish. Kita tidak bisa berkata, kita pikiran sempit, Pak. Kita tidak bisa membawa Tuhan itu masuk pada pikiran kita untuk diolah, nggak bisa. Kita belajar firman Tuhan, ya finishnya firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, akulah jalan. Ya sudah, hanya melalui Yesus Kristus. Kalau tidak melakukan, tidak sampai kepada Bapa. Ya sudah, itu firman ya dan amin.
apapun kondisi, situasi apapun yang mempengaruhi saya tidak akan bergeming, Pak. Karena Alkitab mengatakan itu. Kalau Alkitab itu dirubah, saya baru mengikuti Alkitab yang dirubah, Pak. Sementara tidak ada perubahan dalam Alkitab, tidak ada amandemen di Alkitab, Pak. Sementara sampai sekarang Alkitab mengatakan akulah jalan hidup kebenaran. Ya sudah, saya ikuti Alkitab. Jadi sekali selamat, tapi saya katakan tidak boleh menghakimi. Saya kan bilang sama Pak Tommy tadi, jangan menghakimi Pak Limai, 2 orang itu tidak benar Tuhan. Lihat sampai mati. Kalau sampai mati, tiba-tiba 1 minggu sebelum mati dia terima Yesus. Puji Tuhan, saudara. Oh, dia menggerak, aku anak yang hilang. Bukan berarti anak hilang itu dia datang kembali, dia kembali datang. Kalau nggak kembali, hilang, saudara. Dia kembali datang. Siapa yang membalikan? Ya Tuhan yang membalikan. Itu in the cost. Di mana di orang-orang nakal-nakal, dia akhirnya kembali, dia sadar. Memang dia anak Tuhan. Gitu loh. Kalau dia tidak kembali, ya dia bukan anak Tuhan. Itu padoannya berarti bukan disimpelkan, memang suatu pedoman, itu pilihan atau tidak, tapi kita tidak boleh membuat itu Pak Liman bukan pilihan, itu pilihan tidak bisa, karena itu bukan urusan kita, Pak. Dalam Ulangan 29 itu hanya Tuhan untuk tahu, bukan kita yang tahu. Tapi secara fakta memang ada orang yang tidak dipilih, Pak. Kalau memang semua dipilih oleh Tuhan, semua jadi Kristen satu dunia nih, Pak gitu. Kan kenyataannya kan ada banyak orang yang mati tanpa Kristus, kan ada banyak, Pak. Sampai terakhir dia tetap, walau aku tetap ngotot sampai kakak saya itu mati, sampai mati dia mengenal Buddha terus, Pak. Jadi dosanya Buddha enggak bergeming, saya Injil enggak bergeming sama sekali, sampai dia mati. Kesaksian kayu salib itu, Pak. Kiri dan kanan adalah perampok dan penjahat. Iya. Tetapi pada saat itu doanya Yesus katakan malam hari ini juga engkau masuk Firdaus. Itu 2 perampok. Tapi saya melihat bahwa pemberitaan firman itu bahwa kita melihat kehidupan manusia harus menghadapi satu pertobatan kan gitu. Itu harus kalau kita lihat supaya kita mengharap pemberitaan firman. Tetapi kalau kita berbicara keselamatan itu adalah anugerah Allah. Saya sekarang begini, Adam dan Hawa punya Kain bunuh Habel, tapi Allah menganugerah pembunuhan itu. Dia tidak mati, tapi dia bahkan Tuhan katakan siapa yang menganiaya jiwa daripada Kain pun akan binasa. Kan itu ya. Tapi itu perbuatan dosa. Tesalonika juga jemaat itu menyembah berhala. Tapi Tuhan punya karya menyelamatkan. Dan kita lihat ini kasih Allah berbeda dengan kasih manusia. Kan gitu. Kalau kita bicara kasih manusia, tidak mungkin sama dengan kasih Allah. Kan? Allah lebih daripada kasih manusia. Sekalipun orang itu becat. Ada sebab itu janganlah kita menghakimi yang demikian. Saya setuju sekali itu. Jadi finishing well itu mengajarkan bagaimana kalau kita berakhir dengan puji Tuhan, menyembah, puji sama Tuhan. Pada saat kematian seperti tadi Bapak katakan, Alkitab juga mengajarkan supaya kematian orang berakhir itu dalam pertobatan itu dia bagus, indah itu. Kita dapat melihat saat terakhir dia mengalami ujian dari penderitaan akibat dosa, ya kan, perlawanan dengan Tuhan. Akhirnya dia mengakui Allah itu bersama. Tapi itu saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus ya Pak ya. Roh Kudus bekerja detik terakhir sehingga pada saat itu tidak membinasakan dia dalam kehidupan perbuatan baik dia. Tapi di situ dia mengalami pertobatan. Jadi saya kembali tadi, terima kasih. Kita katakan setuju prinsip keselamatan itu adalah kita sulit menerka Tuhan bahwa itu selamat nanti kita, tapi anugerah Allah, prinsip saya, pandangan saya demikian. Terima kasih Pak. Pak Martin, memang itu anugerah Allah, memang itu anugerah. Saya juga percaya itu anugerah Allah, memang anugerah, semua anugerah. Tapi saya kepinginnya juga orang selamat, tapi faktanya memang dia kita mengatakan konsekuensinya bukan berarti saya menyangkal manusia itu berbuat jahat terus dia selamat. Kan rahasia Tuhan kan. Berarti saya sudah tahu rahasia Tuhan. Kalau saya katakan dia binasa kan, akibat murtadnya dia. Sebab saya ingin katakan begini.
apakah kehadiran Yesus itu hanya untuk orang-orang yang berbuat baik? Ini pertanyaan ketika kita diskusi dengan teman-teman NU. Pak, saya katakan, jangan kamu klaim Yesus itu hanya untuk datang orang Kristen. Kami juga butuh Yesus. Saya tidak kenal Alkitab Anda, Pak. Orang berdosa itu berteriak, Tuhan, Tuhan, aku meminta pertolongan. Jadi kita jangan kita ingat bahwa keselamatan itu ada pertolongan Roh Kudus. Saya ingin dipaksa supaya kita jangan terjebak pada penglihatan cara berpikir kita. Kira-kira begitu aja, Pak. Ya. Makanya saya sudah jelaskan berkali-kali, Pak. Begini, mereka orang Kristen jangan miliki Yesus itu sendiri. Kami juga butuh, Pak. Maka saya bilang Yesus datang bukan untuk orang baik saja, Pak, tapi orang jahat juga, orang murtad juga. Dia butuh Yesus. Dan itu kita doa kita supaya orang-orang itu tobat. Terima kasih, Pak. Ya, memang kita kan sudah saya jelaskan, Pak. Kita selamat tuh bukan karena perbuatan baik. Itu ada di dalam Efesus berapa itu bukan hasil kerjamu. Itu karena percaya. Tuhan Yesus gak butuh orang baik, gak butuh, tapi Yesus juga hanya yang percaya. Saya jelaskan katakan, hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesus lah Tuhan memberikan jaminan. Dan saudara saya lihat, saya jelaskan, orang yang percaya pada Tuhan Yesus hanya dengan iman. Penjahat di sebelah Yesus pada waktu itu dia mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Itu iman. Iman menyelamatkan. Pada waktu kita diberikan iman, kepercayaan pada Tuhan, kita punya iman, dilahirbarukan, kita percaya pada Yesus, itu kepercayaan. Itu kekekalan. Dan kalau iman itu pasti dibuktikan dengan perbuatan baik, Pak. Tapi perbuatan baik itu tidak ada andil untuk saudara masuk ke surga. Amin. Bedanya, Pak. Bedanya kekristenan dengan agama lain. Agama mengatakan dengan berbuat baik kita masuk ke surga. Kita ditimbang-timbang. Kekristenan tidak mengenal perbuatan baik masuk ke surga. Hanya iman. Iman itu. Sebentar, Pak, saya bicara, Pak, ya. Kalau saya bicara, Pak Martin bicara, saya diem. Saya bicara, kalau kepercayaan itu hanya percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Kepercayaan pada Tuhan Yesus dibuktikan dengan iman. Itu pasti, Pak. Dan itu Tuhan sudah memberikan kita kekuatan yang saya khotbahkan. Nggak mungkin Tuhan ngeculno saya, iman saya pilih tak culno karpu dia. Nggak mungkin. Pasti Tuhan jaga saya. Jaga sedemikian rupa supaya saya tidak melakukan penyelewengan. Itu harus ada bukti pada orang percaya pasti berbuat baik. Saya tidak mungkin, Pak, jadi anak Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus, tapi kenyataan hidup saya membunuh, mencuri, nyolong, tak harus tidak mungkin. Anak Tuhan berbuat gitu. Pasti ada satu perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Beda. Pikiran kita harus coba kita pikir secara sungguh-sungguh. Percaya, hanya percaya, only believe, only faith, percaya pada Tuhan Yesus. Tapi itu harus dibuktikan. Kalau orang mengaku percaya pada Yesus sungguh-sungguh, tapi perbuatan tidak baik, saya yakin ngakunya itu bojokan, Pak. Itu bukan anak Tuhan, itu cuma anak-anakan, Pak, bukan anak sungguh-sungguh. Kalau anak Tuhan sejati, pada waktu dia berbuat dosa, pasti ada Tuhan yang setia dan adil. Setia diampuni oleh Tuhan, tapi adil diajar oleh Tuhan. Kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Pada saya melakukan perjinan tanggung jawab di Liman. Itu memang harus ada tanggung jawab, Pak. Bukan dilepaskan tanggung jawab. Tapi keselamatan ada jaminan Tuhan. Sekali selamat tetap selamat. Kalau saudara menganut satu doktrin selamat karena kehendak saya sendiri, saudara menjadi ragu-ragu. Kalau saya berbuat jahat, aduh, ini keselamatanku bisa hilang nanti. Ini bohong lagi, 2 hari seminggu lagi berbuat dosa lagi. Aduh, bingung, saudara. Tapi kalau kita dipilih oleh Tuhan sekali tetap selamat, dan keselamatan itu dibuktikan dengan perbuatan baik, itu berarti kita punya sukacita, saudara. Dan orang Kristen bisa jatuh dosa, bisa, tapi tidak bisa hidup dosa. Itu bedanya, Pak. Orang Kristen sejati yang percaya pada Tuhan Yesus tidak mungkin hidup dosa. Bisa jatuh, bisa. Saya umur 45 baru percaya pada Tuhan Yesus. Saya sekarang umur 60. Selama 15 tahun saya jatuh balik-balik, Pak. Seandainya jatuhnya, Pak. Tapi tidak pernah hidup. Itu bedanya, Pak. Hidup dosa sama jatuh dosa lain. Kalau kita sebagai anak Tuhan pasti pernah jatuh. Ngamuk. Gila didik ngamuk. Ngeliat cewek noleh, itu dosa, Pak. Jatuh. Tapi kita kembali lagi. Tapi kalau kita hidup, nggak mungkin. Menikmati dosa. Anak Tuhan yang sudah percaya pada Tuhan Yesus tidak mungkin menikmati dosa. Itu, Pak. Jadi satu pedoman. Ini nanti ada satu
seminar masuk pembicaraan sendiri mengenai keselamatan nih Pak. Jadi tidak bisa sekedar cuma gini, nanti ada banyak saya kasih ayat-ayat, ada banyak saya kasih banyak hal untuk menyangkut keselamatan. Jadi tidak bisa cuma sedikit ini Pak. Nanti kita ada waktunya sendiri gitu Pak. Memahami Pak. Terima kasih Pak Martin, terima kasih. Terima kasih Pak. Ada yang lain menambahi? Boleh saya tambah sedikit Pak? Iya. Kita nambah, mungkin nanti dikoreksi kalau salah. Memang kita sebagai manusia itu Tuhan memilih, dan kita sebagai manusia setelah dipilih, kita pun diberi kepada Tuhan untuk memilih. Maksudnya sudah dipanggil, tapi kita juga diberi kesempatan untuk memilih. Memilih itu maksudnya saya mau terus berbuat baik, bertobat benar, atau mungkin suatu ketika saya akan melakukan kesalahan, atau saya menjadi murtad. Jadi memang Tuhan tidak pernah mengekang, lu anak gue ya ikut gue, nggak pernah. Jadi Tuhan memberikan peluang pada kita untuk memilih. Contohnya 12 murid Tuhan Yesus itu dipilih. Tentunya Tuhan memilih, diharapkan si Petrus begini, Matius begini, si ini begini. Tapi kenyataannya si Yudas punya pilihan sendiri. Yang akhirnya itu pernah menjadi pertanyaan beberapa hamba Tuhan. Yudas itu masuk surga enggak? Ada yang mengatakan bahwa masuk dong, karena dia dipilih untuk menjadi murid Kristus. Nah, ini kadang-kadang kita membaca ayatnya itu agak keliru. Ada yang lompat sedikit. Hanya mengatakan setiap orang yang percaya, yang dipilih dan percaya. Tapi kita tidak bisa hanya memilih, dipilih dan percaya toh. Kita harus melakukan. Firman Tuhan tidak hanya Pak Liman sudah capek-capek menjelaskan firman Tuhan. Oh, saya percaya, saya ikut Kristus, tapi saya tidak melakukan anugerah itu. Anugerah harus dipertahankan. Saya sudah dipilih. Nah, setelah dipilih, saya diberi kesempatan untuk Tuhan memilih. Seperti Yudas memilih pilihannya dia sendiri. Tapi di Alkitab dikatakan bahwa Yesus bilang dari antara sekian murid 12 yang dia pilih itu ada setan di sini. Kalau Tuhan sudah menyatakan ada iblis, berarti nggak mungkin dong iblis masuk surga. Apalagi dia bunuh diri. Apalagi dia, kalau seperti Petrus menyangkal, ya dia salah. Tapi dia memilih, punya pilihan untuk kembali bertobat. Ampuni saya Tuhan. Kalau Yudas mengetahui kesalahannya, diberitahukan, lu salah Yudas. Dia bukannya bertobat, tapi malah menghambur-hamburkan uang itu, dihambur-hamburkan, dan dia bunuh diri. Nah, ini memang ada beberapa ayat yang kita kadang-kadang terlewatkan, dan memang itu harus diupayakan. Anugerah, memang itu anugerah. Kita tidak berupaya pun bisa. Tapi kalau sudah diberikan kepercayaan, firman direnungkan dan lakukan. Harus kita lakukan supaya kita terus taat sampai mati. Kita sampai selesai, kita tetap hidup di dalam Tuhan. Nah, ada lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa nanti akan muncul di akhir zaman, menjelang akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Itu pilihan juga. Dan kenyataannya sepertinya yang menjadi nabi palsu ini justru orang Kristen. Enggak tahu itu saya benar atau enggak, tapi analisanya begitu, justru orang Kristen. Tuhan memilih beberapa orang yang bukan Kristen diselamatkan. Banyak sekarang sudah berapa juta itu. Antara lain dari Pak KC aja sudah berapa yang masuk, yang bertobat menjadi Kristen. Karena semua itu belum beriman, kita sudah logika, oh iya, oh begini. Oh betul juga. Dan Pak KC rela berbicara belak-belakan di situ. Dan banyak sekali yang orang-orang yang belum percaya Yesus akhirnya percaya. Itu dipilih Tuhan.
melalui penglihatan, melalui suara. Tapi kalau orang Kristen sudah percaya, tidak perlu lu ngelihat buah. Dan Yesus begitu, tidak perlu lu ngelihat buah, udah percaya aja, lakukan saja keselamatan itu. Kalau kita tidak melakukan keselamatan, ya habislah ibadat. Nah, saya kira itu Pak yang saya menambah. Terima kasih. Pak Bu Lydia mengatakan kalau Tuhan sudah memilih saya kan juga bisa memilih. Ya. Itu pertanyaan Bu Lydia, kan Tuhan memilih saya Saya selamat. dibongki Pak, saya dibongki. Saya bicara ya Pak Bu Lydia diam. Nanti kan tadi Bu Lydia pertanyaan gini sama saya. Kalau Tuhan memilih saya untuk selamat, tapi kan saya juga bisa memilih loh. Ya. Untuk menjalankan kejahatan kan bisa pilihan saya. Setelah saya jelaskan dari semula, kalau Tuhan sudah memilih saudara, coba kata-kata saya coba cara pelan-pelan. Kalau Tuhan sudah memilih Bu Lydia atau memilih Pak Liman, tidak mungkin Pak Liman memilih jahat. Itu sudah patokan, sudah paket. Karena Tuhan memberikan infrastruktur, memberikan satu alat, memberikan satu kelengkapan. Itu ada namanya sanctification, ada pengudusan yang makin lama makin naik. Saya bilang orang Kristen sejati tidak mungkin makin merosot. Nggak mungkin. Kalau Tuhan memilih Pak Liman, sekali dipilih, saya yakin mutlak saya pilihan Tuhan. Saya pasti mencari hal-hal yang baik. Nggak mungkin saya mencari hal yang buruk. Oh, saya berzina, enak zina. Dulu iya, memang enak zina, enak nipu orang, enak kaya. Saya cari uang dengan cara-cara licik, enak saya nikmati. Tapi begitu saya ikut Tuhan, amblas semua itu. Lebih baik tidak kaya, tidak peduli. Saya bilang gitu saya. Lebih baik tidak punya uang daripada menipu. Itu memang satu fakta. Nggak bisa anak Tuhan sejati, terus ya sudah saya nikmati dulu. Saya nikmati dulu, nggak bisa nikmati, nggak bisa pilihan. Kalau sudah memilih Pak Liman juga harus memilih hal yang baik. Saya katakan iman harus disertai perbuatan baik. Itu iman yang sejati. Iman tanpa perbuatan baik adalah iman yang palsu kosong. Berarti dulu saya bukan pilihan Tuhan kalau saya memilih yang jahat. Gak mungkin Tuhan dimasukkan pada pikiran kita. Setelah Yudas misalnya, katakan, lu Yudas kan dipilih Tuhan. Secara kasat mata dipilih, saya katakan, secara kasat mata dia majelis. Tapi pada akhir hidupnya dia menyangkal Tuhan. Akhir hidupnya dia menyangkal Tuhan, dia tidak bertobat. Katakan dia bertobat, dia bukan pilihan Tuhan. Secara kasat mata, iya pilihan Tuhan karena dia ikut 12 murid. Tapi Tuhan kan bilang satu diantaranya ada iblis. Iblis bukan pilihan Tuhan. Petrus kenapa pada waktu menyangkal Tuhan, ditegur sama, dipandang sama Yesus, dia nangis, saudara. Dia bertobat. Sehingga beda antara Petrus dengan Yudas. Petrus nangis. Kalau kita berbuat dosa, kita bertobat pada Tuhan. Sebesar apapun dosa saudara saya, Tuhan pasti mengampuni. Dikatakan dosamu merah seperti kermisi, putih seperti salju. Kalau saudara bertobat serius, saudara. Serius. Kalau Yudas nggak bertobat, dua-dua enak duit tambah diumbar-umbar, mati dia. Memang bukan pilihan. Kalau anak Yudas mati tanpa Kristus, saudara saya camkan, orang mati tanpa Kristus seperti Yudas, itu memang bukan anak pilihan. Sehingga kita tidak bisa mempaketkan, menganalisa, oh itu Yudas dulu kan milih Tuhan, sekarang Yudas milih dewek toh untuk jadian. Nggak bisa gitu. Itu memang dari sononya sudah bukan dipilih. Nggak bisa dipilih. Yudas mati ya sudah nggak dipilih. Kenapa nggak dipilih? Ya sudah, saya bakal ada pendeta pun sampai pendeta akhir emeritusnya dia pendeta, tapi akhir hidupnya dia menyeleweng. Itu bukan pilihan, walaupun itu pendeta terkenal, nggak peduli. Terkenal nggak terkenal, tapi pada akhir hidupnya last minute dia melompat dari kekristenan. Saya yakin dia bukan anak pilihan Tuhan. Kalau anak pilihan Tuhan, kata Paulus, I'm finishing well, I'm good finishing well. Saya mengakhiri pertandingan dengan baik sampai akhir hayat saudara. Itu anak Kristen sejati. Dan anak Kristen sejati tidak pernah nyeleweng, tidak pernah murtad, tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi. Itu yang saya patokan. Jadi kita gampang sebetulnya, nggak usah diputar-putar sama pikiran kita. Oh Yudas itu loh, lu kan dipilih Tuhan. Sekarang Yudas akarnya dewek milih, nggak bisa. Karena memang Yudas belum dipilih memang. Nggak ada keselamatan. Nanti Pak Tommy tanya, apa dia sudah memberi keselamatan sehingga sama mereka keselamatan diperbuat? Enggak, memang dia belum terima keselamatan. Sehingga dia modelnya seperti kalau sudah terima keselamatan, nggak mungkin modelnya seperti Yudas. Pasti modelnya seperti Petrus. Pasti tobat, jatuh pernah jatuh Petrus jatuh, tapi dia nangis tobat, saudara. Itu keadaan kita, saudara. Mungkin siapa Pak bisa menjelaskan setelah saya kurang banyak paham ayat-ayatnya karena saya kurang hafal ayatnya. Mungkin Pak Ando atau tadi ada Pak Yohanes Ratu Eda yang
pinta ayat-ayatnya saya minta, mungkin ayatnya bisa keluarkan ayat-ayatnya ayatnya nggak ada persiapan ayat Pak itu Pak. Kalau ayatnya banyak ayat yang saya keluarkan bahwa memang kalau sekali selamat tapi selamat itu tidak bisa diapa-apakan, memang bukan pilihan Yudas itu Pak. Ya, sedikit tambahan dari saya. Begini. Tadi yang ditanyakan Ibu Pungki ya. Jadi itu jelas sekali di dalam Alkitab juga sudah dituliskan di dalam Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ya. Bahkan orang fasik, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun sengaja dibuatnya untuk hari malapetaka, untuk dimasukkan ke dalam api neraka sekali kekal untuk selama-lamanya. Ya, di dalam Amsal 16 ayat 4. Nah, kemudian untuk menjawab tadi Yudas Iskariot. Di dalam Yohanes 17 ayat 12 ketika Tuhan Yesus menaikkan doa-doanya, ya, ada salah satu doanya berbunyi seperti ini. Selama aku bersama mereka itu murid-murid Tuhan Yesus, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Tuhan Yesus sudah menjaga para muridnya. Gitu. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain satu yang ditunjuk, selain daripada dia yang telah ditentukan sejak kapan? Sejak dunia belum ada. Efesus 1 ayat 4. Kita ditentukan untuk diselamatkan, orang-orang tertentu itu ditentukan untuk dibinasakan sebelum dunia ada. Ya, Saudara. Jadi di dalam Yohanes 17 ayat 12 jelas sekali. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia. Ini Tuhan Yesus doanya menunjuk kepada siapa dianya? Yudas Iskariot yang bersama-sama orang itu. Yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya, Saudara. Jadi penentuan Tuhan itu, kita memang enggak dikasih tahu. Si A, si B ditentukan untuk diselamatkan. Si A, si B ditentukan untuk tidak diselamatkan. Atau dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggrisnya reprobasi. Orang yang tertolak. Ya. Jadi, nah, seperti halnya tadi, Ibu Pungki juga mengatakan, loh, kenyataannya hamba-hamba Tuhan itu melayani. Masa mereka binasa? Hamba Tuhan. Nah, jawabannya jelas sekali ada di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, melakukan pelaku firman Tuhan, ya, pelaku yang hidup. Ayat 22, pada hari terakhir, ya, nanti ketika Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Khotbah ini di dalam gereja ini hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan palsu, ya, hamba Tuhan palsu. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Setannya pergi, setannya keluar. Iya keluar, tapi digantikan yang lebih hebat lagi, tingkatannya lebih tinggi lagi, saudara. Ya, kalau saudara belajar okultisme, saudara akan tahu itu. Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini dikerjakan oleh siapa? Pendeta di gereja, tapi akhirnya ditolak sama Tuhan. 23. Pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada orang-orang hamba-hamba Tuhan palsu yang melayani seolah-olah hamba Tuhan asli tapi palsu, aku tidak pernah mengenal kamu.
aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi bukan aku dulunya pernah kenal, sekarang lupa. Tidak. Sejak dia jadi hamba Tuhan, dalam tanda kutip hamba Tuhan palsu, di gereja jemaatnya puluhan ribu, Tuhan tidak pernah mengenal hamba Tuhan itu. Doanya mengabulkan siapa? Yang mengabulkan. Setan terus-terusan setan. Tapi dia pakai nama Tuhan terus. Ini di dalam ayat 22. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, nanti tiba saatnya, saudara, bahwa Tuhan akan berbicara ini kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang Kristen palsu, ke gereja rajin, pelayanan rajin, ya, pelayanan rajin, beribadahnya doa, puasa rajin. Tapi hamba Tuhan palsu, hambanya setan aslinya itu. Dia cari kenikmatan duniawi, kenikmatan daging saja. Tidak pernah memuji, memuliakan Tuhan dengan sepenuhnya. Tidak pernah. Jadi Tuhan mengatakan, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyalah selama-lamanya, saudara. Waduh, cilaka, saudara. Ya. Nah, saya sebetulnya mau jawab juga ada urut-urutan keselamatan, tapi nanti kapan-kapan. Terima kasih, Pak. Kalau masih mau tanya lagi, silakan. Mungkin saya akan bukakan ayat-ayatnya. Cukup jelas Pak Doyo, jadi saya tangkap cukup jelas ayat untuk reprobasi orang yang tertolak itu hampir sama banyaknya dengan orang pilihan di Alkitab, ya, di Alkitab. Nah, saya menemukan ada begitu banyak sekali ayat-ayat. Jadi sejak dunia belum dijadikan, orang sudah dipilih, ditentukan untuk dibinasakan. Ada juga yang ditentukan dari semula, ya, Efesus 1 ayat 4 itu, ditentukan sejak dunia belum ada. Dunia belum ada, Adam dan Hawa belum tercipta. Dunia belum tercipta. Tapi Tuhan sudah memilih kita. Dari kekal sampai kekal, Tuhan sudah memilih kita untuk diselamatkan. Dan suatu saat kita pasti percaya Tuhan Yesus, menerima Kristus. Nah, itu ada urut-urutannya. Dipilih untuk diselamatkan, dilahirbarukan, lalu iman pertobatan, lalu dibenarkan, sanctification, justification, lalu diangkat sebagai anak, lalu dikuduskan, sanctification, ketekunan orang-orang kudus, ya, lalu dimuliakan, glorification. Ya, ada 8 tingkatan. Nah, tadi Pak Martin tadi tanya, mungkin nanti saya akan jawab. Dipilih untuk diselamatkan, dilahirbarukan, tadi belum dijelaskan, ya, di sana oleh Pak Rima tadi. Ya, itu mendahului. Ada 2 tingkatan yang mendahului. Yang mendahului kita bisa beriman itu sebelumnya itu dilahirbarukan. Sebelum dilahirbarukan kita dipilih untuk diselamatkan. Nah, kita nggak tahu kapan dipilih diselamatkan. Dilahirbarukan pun juga kita nggak sadar kapan, tanggalnya berapa. Nggak salah kalau ada orang bilang saya dilahirbarukan tanggal 1 Januari 2021, itu salah. Nggak tahu, kita nggak ada yang tahu dilahirbarukan. Kalau kita mulai ambil keputusan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, nah itu sudah terucap, itu iman dan pertobatan. Kita tahu. Amin. Tapi dilahirbarukan, itu tidak ada orang yang tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Nah, itu penjelasannya juga panjang lebar. Ya, silakan Pak Liman. Oh, terima kasih Pak Doyo penjelasannya. Ayatnya yang saya maksud itu, saya mau kurang apa? Hanya ayat-ayatnya, ya itu saya maksud itu. Cuma saya tidak tahu di mana ayatnya gitu Pak. Itu yang saya minta. Saya kurang banyak hafal ayat. Cuma saya maksud ya seperti itu. Ditentukan, Judas mau ditentukan tidak selamat memang ya itu. Itu yang maksud ayatnya Pak. Yohanes berapa itu? Terima kasih Pak Doyo. Pak Doyo sudah memberikan ayat pada saya. Ada pertanyaan lagi tuh? Atau Pak Yohanes bisa menambahkan?
Ini pakarnya juga ini. Saya ingin tahu komen dari Pak Yohanes. Ya, baik. Salam, selamat malam semuanya. Sama-sama. Ya, saya baru bergabung bersama pada malam hari ini di Zoom. Nah, saya dapat linknya dari Pak Liman. Terima kasih. Dan luar biasa diskusi pada malam hari ini, khususnya tentang keselamatan. Sebenarnya kalau kita mau bicara sebelum kepada keselamatan, maka kita harus berangkat dari dosa. Iya. Dosa serius apa enggak? Serius, Pak. Serius. Ya. Jadi kalau dosa itu serius, maka keselamatan juga serius. Tidak bisa tidak, karena dosa itu menjadikan kita ini rusak secara total, total depravity. Setuju. Karena sudah rusak kita semua, maka Yes. tidak ada satu manusia pun yang bisa mendapatkan keselamatan. Amen. Makanya Paulus bilang Roma 3:23 itu jelas. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaannya. Jadi kita harus berangkat dari dosa. Amin. Kalau dosa itu dipandang sebagai serius, maka keselamatan juga dipandang sebagai serius. Serius. Nah, karena dosa serius, maka Allah sangat serius untuk menyelesaikan dosa. Amin. Nah, keseriusan Allah, bukti keseriusan Allah untuk menyelesaikan dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia adalah inkarnasi Yesus. Ya. Ya, sekarang kita di bulan Desember, bulan di mana kita diajak untuk mengingat akan anugerah Allah yang besar, kasih Allah yang besar kepada manusia berdosa. Jadi Allah sangat serius. Makanya tadi kalau Allah sangat serius dengan dosa dan serius dengan keselamatan itu, maka keselamatan yang Allah kerjakan itu adalah keselamatan yang sangat pasti. Tidak mungkin ragu-ragu atau tidak mungkin Allah main-main. Amin. Hari ini satu orang selamat, besok dia tidak selamat. Allah tidak punya mekanisme kerja seperti itu. Kalau kita berpikir secara logika kita, rasional kita, pribadi yang maha sempurna, lalu bekerja dengan cara yang tidak sempurna atau setengah sempurna, maka tidak sesuai dengan pribadi yang maha sempurna itu. Nah, dalam konteks ini, maka dosa betul-betul sebagai satu yang sangat serius. Serius. Kita harus mulai dari situ. Ya. Kalau dosa itu serius bagi Allah, maka bagi kita juga dosa itu sangat serius. Setuju. Dan Allah menyelesaikan dosa itu secara tuntas. Tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Tapi sangat tuntas. Makanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, jelas. Dia bilang tetelestai. Sudah selesai. Artinya apa? Artinya dosa yang serius itu, yang sangat serius itu, atau saya boleh katakan super serius, ya, super serius, diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya dalam doktrin keselamatan, Yesuslah satu-satunya. Tidak ada dua. Ya. Satu-satunya sebagai juru selamat dunia. Nah, karena itu, maka keselamatan yang diperoleh atau keselamatan yang kita terima, tadi Pak Martin katakan, itu sebuah anugerah. Puji Tuhan. Sepakat. Sangat sepakat bahwa keselamatan yang kita terima itu anugerah. Nah, apa artinya anugerah? Anugerah artinya sesuatu yang tidak pantas untuk kita terima. Yes. Amin. Hal yang tidak layak kita terima, tapi diberikan. Itulah anugerah. Yes. Tidak pantas kita sebenarnya terima itu, karena kita orang berdosa. Amin. Itulah anugerah. Sehingga dalam pemahaman kita tentang keselamatan, maka kita harus memahami itu sebagai satu yang sangat serius. Setuju. Sangat serius. Atau super serius. Makanya kita tidak boleh main-main dengan konsep keselamatan.
Yes. Nah, konsep keselamatan ini harus dipahami secara baik dan benar, sebagaimana dikatakan tadi oleh Pak Liman, oleh Pak Handoyo, oleh Pak Martin, oleh Pak Tommy, oleh Ibu Pungki. Bangunan keselamatan itu jelas di dalam Alkitab. Iya. Tadi Pak Handoyo sudah sempat singgung ada tahapan-tahapan keselamatan itu. Ya, kita berharap supaya itu nanti bisa dijabarkan supaya pemahaman kita tentang dosa dan keselamatan yang tidak bisa dipisahkan, satu paket itu. Iya. Menjadi kuat, menjadi utuh, sehingga kita bisa tahu bahwa hanya di dalam Kristuslah ada garansi untuk kita masuk surga. Amin. Hanya kekristenan yang memberi garansi orang bisa masuk surga. Di luar kekristenan tidak ada yang kasih garansi, Pak. Ya. Ya, saya sedikit bersaksi. Ada satu waktu saya mengalami yang namanya konflik teologi dalam batin saya. Ya. Konflik itu terjadi ketika saya naik kereta dari Bogor ke Jakarta. Kereta itu sangat penuh dengan manusia. Waktu itu belum ada kereta cepat. Masih kereta ekonomi. Jadi orang di dalam, di atas, kereta itu penuh. Lalu saya berpikir, Tuhan, kenapa Engkau hadirkan manusia begini banyak ini? Ini baru satu kereta. Tapi toh mereka nanti ada yang tidak diselamatkan. Apakah Tuhan begitu tega? Itu pergumulan batin secara teologis dalam kaitannya dengan keselamatan. Manusia begini banyak, Tuhan. Kalau toh mereka akan binasa, ngapain dikasih lahir? Ngapain benih itu ditaruh? Sehingga dunia ini bertambah-tambah manusia. Kalau toh pada akhirnya ada yang tidak diselamatkan, ada yang dibinasakan. Itu pertanyaan konflik batin saya dalam perjalanan dari Bogor ke Jakarta di kereta api. Lalu itu beberapa minggu berlangsung, saya tidak menemukan jawaban. Lalu satu ketika dalam ruang belajar saya, dalam ruang doa saya, ada suara yang memberikan jawaban dalam hati saya. Itu bukan, jawabannya begini, itu bukan urusanmu. Itu urusan saya. Tugasmu adalah beritakan Injil. Amin. Dan dari situ akhirnya saya menyerah. Bahwa memang Tuhan punya hak mutlak. Untuk siapa yang mau dia selamatkan, untuk siapa yang mau dibinasakan. Dia punya hak mutlak dan independen. Tidak ada intervensi dari siapapun. Dia punya semua itu. Sehingga akhirnya saya yang tadinya berkonflik tentang teologi keselamatan, tentang nasib manusia-manusia yang bermiliar-miliar di dunia ini. Pada akhirnya ada yang dibinasakan. Itu kan ngeri kali. Logika kita, nurani kita, rasa humanis kita terganggu dengan kok nanti binasa, ada yang binasa. Tapi lagi-lagi saya menemukan jawabannya. Itu bukan urusan saya, tapi itu urusan Tuhan. Jadi kalau tadi kita berdebat, ada yang selamat, ada yang tidak selamat, ya sudah begitu. Tuhan yang berkuasa di situ. Memang konfliknya ada sama kita. Tapi konflik ini harus kita bawa di altar Tuhan. Bawa di altarnya. Harus bawa di altar Tuhan untuk menemukan jawaban supaya kita mendapatkan ketenangan. Amin. Ketenangan dalam batin kita, ketenangan dalam berpikir kita, dan ketenangan dalam pelayanan kita. Sehingga Injil terus diberitakan. Injil memang harus terus diberitakan. Dan kalau misalnya Injil ini yang diberitakan terus ditolak, maka memang Paulus katakan itu memang untuk mereka yang akan dibinasakan. Paulus menyimpulkan, sehingga ketika kita memberitakan Injil, orang tolak terus. Ya, kalau ditolak terus kan sakit juga kan? Ditolak terus itu ya udahlah. Tapi Paulus bilang untuk memberikan penguatan kepada semua yang memberitakan Injil dan ditolak terus-menerus. Paulus katakan, kalau Anda ditolak, bukan Anda yang ditolak. Injil itu yang ditolak. Dan kalau Injil itu ditolak, maka memang itu orang itu binasa.
sudah bahaya. Ya, itu sangat sangat serius. Ya, Ya, super serius. serius. Ya, jadi saya pikir pertentangan-pertentangan ini ada pada pihak kita, bukan pada pihak Tuhan. Amin. Bukan pada pihak Tuhan. Karena Tuhan sudah clear menyelesaikan itu. Yes. Hanya karena kita manusia ini kan suka cari-cari kan gitu. Cari-cari masalah. Padahal masalah sudah selesai tapi cari-cari masalah. Makanya ada kelompok Armenian, ada kelompok Calvinis. Ya, ini dua kelompok besar teologi yang punya pengaruh sampai hari ini. Iya. Sampai hari ini. Ya, makanya kita ada pada kelompok yang mana, tapi sebenarnya Tuhan yang punya kedaulatan di situ. Tuhan yang punya ladang. Jadi ya kita berharap nanti Pak Handoyo bisa lebih luas, lebih dalam memaparkan tadi tahapan-tahapan keselamatan. Saya tidak mau terlalu masuk ke situ. Yang Bagus. praktis saja. Terima kasih. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Pak Liman, Amin. terima kasih Pak Liman. Terima kasih Pak Yohanes, penjelasannya cukup bagus, cukup kompleks Pak. Terima kasih Pak Yohanes. Terima Sama-sama kasih. Pak Liman. Terima kasih. Terima kasih. Sudah mau ditutup atau ada tanya lagi? Ya mungkin. Mana Lydia ini? Dia izin sakit, Pak. Izin katanya Pak sakit, Izin sakit. Ya. kurang sehat. Pak Mungkin tutup. Harus apa? Nah, kita sudahi terlebih dahulu. Sudah puas? Mantap. Cukup Nanti pasti mantap. akan Pak Yohanes, berlanjut. Pak Handoyo, Pak Leman sudah mantap sudah. Ya, kalau sudah mantap, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak Liman. Terima kasih. Sama-sama. Karena suka hadir ya Pak. Nggak usah Pak Liman hadir, Bapak hadir saja. Kami yang mengundang. Kalau tadi Pak Liman yang mengundang, kami yang mengundang sekarang. Selamat bergabung. Selamat datang. Terima kasih berkatnya semuanya. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya Pak Liman mohon ditutup dulu. Doa tutup firman Tuhan. Kemudian nanti setelah itu kita angkat satu pujian dan kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak Liman. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Firman Tuhan saja ya. Bapak di surga, terima kasih dan puji syukur jikalau kami bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu karena pekerjaan dari Roh Kudus. Dan hamba memberitakan, tapi Engkau memberikan suatu kekuatan bagi pendengar-pendengar firman Tuhan untuk bisa menyimpan pada hati yang paling dalam, supaya mereka tidak mengeraskan hatinya, tapi mereka betul-betul menyelidiki, memahami, menghayati kebenaran firman Tuhan ini betul-betul berkenan pada Tuhan. Roh Kudus sama mereka satu persatu Tuhan, supaya mereka betul-betul menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Zoom ini Tuhan terus menjadi berkat banyak orang Tuhan, supaya banyak orang bertobat, banyak orang mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.